Halo semuanya teman-teman Aries, selamat datang kembali di channelnya Tere Wijaya. Pada kesempatan yang baik ini kakak akan membuat sebuah general reading dengan tema yang spesial tentang soul purpose. Apakah teman-teman Aries pernah mendengar apa itu soul purpose? Jika memang sudah tahu, lebih mudah untuk Kak Tere langsung masuk dalam general readingnya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih soul purpose itu, soul purpose adalah tentang tujuan dari kehidupan yang kalian jalani, kalian terima saat ini, ya. Pada hakikatnya setiap jiwa yang terlahir dan menjadi manusia memiliki takdir dan nasibnya yang harus dijalani seperti yang sudah kamu jalani saat ini. Itu harus kamu dalami lagi agar kamu tahu bahwa kehidupan kamu ini adalah kesempatan untuk menemukan kesejatian diri kamu secitra dan sesuai dengan Sang Pencipta, ya, dimana disadari ataupun tidak, diterima ataupun tidak, kalian setuju ataupun tidak, bahwa sesungguhnya di dalam perjalanan hidup ini ada hal-hal yang perlu kamu lakukan untuk diri kamu dan untuk alam semesta, ya, untuk Sang Penciptamu. Oke. Dalam konteks spiritual, ada dua hal yang perlu manusia itu lakukan di dalam perjalanan hidupnya. Ini secara universal. Manusia perlu berbahagia dengan hidupnya. Yang kedua, manusia harus memiliki tanggung jawab. Bahkan ini bisa disebut kewajiban untuk membahagiakan semesta. Lewat apa? Lewat cara hidupnya, lewat potensi dan talenta yang manusia itu miliki untuk berdampak lewat tindakan, lewat ucapannya, sehingga vibrasi energi semesta itu lebih tinggi. Ketika energi vibrasi dari semesta itu lebih tinggi, maka otomatis semakin banyak sesama kita manusia yang juga berbahagia, berdampingan hidup dengan kita. Kenapa sih banyak manusia yang mengeluh? Bahkan banyak sekali, ya, lebih kita temui, ya, fakta bahwa di sosial media banyak sekali keluhan-keluhan yang diposting, yang diungkapkan oleh sesama kita. Keluhan itu tentang dirinya, tentang hidupnya, tentang hubungan sosialnya, kebanyakan tentang hubungan sosialnya, sehingga kita juga melihat fakta realitasnya bahwa di dunia ini seringkali manusia tidak betah dengan hidupnya, sampai mengambil pilihan dan keputusan yang sangat tidak menghargai Sang Pencipta, yaitu bunuh diri. Ya, oleh sebab itu, ketika kamu menemukan video ini, ketika kamu mendengarkan tentang soul purpose ini, berarti kamu terpanggil untuk menjadi orang yang akan memberikan inspirasi yang sama yang seperti Kak Tere Wijaya lakukan kepada yang lainnya juga. Sehingga orang semakin berkesadaran bahwa di dalam kehidupan ini sangat penting untuk mengenali dirinya, mengenali tujuannya, sehingga hidup ini tidak lagi dijalani dengan sembrono, seperti itu, ya. Oke, sebelum masuk ke dalam sesi general reading, Kak Tere perlu mendisklaimer dengan sangat jelas bahwa ini adalah general reading yang dibuat dan diselaraskan dengan energi banyak orang yang berzodiak Aries tentunya. Jadi jika memang ini cocok dengan situasi dan kondisi panggilan dari jiwa kamu, maka ini adalah energi yang perlu kamu fokuskan untuk dilakukan dan dijalani. Jikapun tidak cocok, it's okay, tidak apa-apa. Jadikan video ini dari apapun yang
Kak Tiri sampaikan bahan renungan, wawasan yang membuat kamu selalu bertumbuh, wawasan yang menguatkan diri kamu bahwa kehidupan ini sesulit apapun, semenderita apapun, kamu masih punya harapan, ya, bahwa kamu adalah harapan. Kamu adalah energi dari Yang Maha Agung untuk melakukan sebuah hal baik untuk diri kamu dan untuk sesama serta alam semesta, ya, seperti itu. Jika kamu sudah dalam proses, ya, menemukan dan menjalani soul purpose ini tetapi sulit banget sehingga kamu tunda atau pause dulu, ya, rehatkan dulu, kamu tidak fokus ke sana, mungkin kamu butuh mentor. Di sini Kak Tere membuka jasa untuk membimbing kamu untuk bisa lebih nyaman, ya, menjalani soul purpose kamu, karena kamu perlu orang yang berpengalaman yang sudah menjalani itu sehingga tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan dalam perjalanan menemukan soul purpose ini. Jika kamu berminat, kamu bisa menghubungi nomor WA yang sesungguhnya sudah ada, ya, di channel YouTube Kak Teri ini. Kalau kamu kesulitan untuk menemukannya, silakan request aja di kolom komentar, Kak, nomor WA-nya berapa. Nanti akan ada yang membalas di sana. Oke? Seperti itu. Kita akan masuk dalam general readingnya. Tapi sebelum itu Kak Tere mau minum dulu, ya. Oke, teman-teman, kita akan mulai. Kak Tere akan ambil sesi hening dulu untuk menyelaraskan energi kamu dan energi kakak di sini. Oke, siap, ya. Dari kartu ini Kak Tere ingin melihat apakah sebagian besar teman-teman zodiak Aries ini sudah menemukan soul purpose-nya atau masih belum. Kita akan lihat, ya. Apakah teman-teman zodiak Aries sudah menemukan soul purpose-nya atau oke, thank you. Kita pause dulu, ya, karena kartunya terjatuh harus diambil. Oke. Kartu yang muncul ini, ya. Kartu ini menandakan secara energi kamu sebagian besar belum menemukan, belum tertarik, belum tahu tentang soul purpose ini. It's okay, tidak masalah teman-temanku. Karena ini adalah proses jati diri untuk bertumbuh, ya. Tidak apa-apa, ya. Mungkin setelah nonton video ini kamu lebih tertarik untuk cari tahu apa sih soul purpose itu, misi hidup, misi jiwa, tujuan hidup, seperti itu, ya. Tidak apa-apa. Oke, gambaran dari kartu yang pertama menginterpretasikan, ya, bahwa situasi dan kondisi hidup kamu saat ini tidak mudah, penuh dengan tantangan dan rintangan dalam hidup materi kamu. Ini bisa berkaitan dengan kamu pusing ngeruwet dengan hubungan kamu yang tidak bahagia. Yang kedua, kamu sedang fokus bagaimana caranya untuk meningkatkan kestabilan, mungkin di dalam emosi kamu, finansial kamu, atau apapun itu yang kamu anggap saat ini paling prioritas untuk kamu mencurahkan energinya ke sana. It's okay, tidak apa-apa. Teman-temanku, kamu perlu ingat apapun situasi dan kondisi hidup, ya, tantangan, rintangan seberat apapun, percayalah bahwa itu adalah cara Tuhan berbicara kepada umatnya, kepada diri kamu, bahwa ada situasi dan kondisi yang perlu kamu ubah sesungguhnya. Tetapi kenapa ini menjadi sesuatu yang tidak kamu sadari? Ada ego yang bermain di sana juga, dimana kamu perlu tahu bahwa situasi dan kondisimu saat ini itu adalah pilihan dan keputusan yang kamu ambil. Jadi kedepannya untuk mengantisipasi kartu salib ini keluar adalah
beban yang sudah kamu jalani saat ini dan itu tidak menyenangkan kamu ya. Jadi kedepannya kalau mau apapun itu dipikir ya, tidak perlu tergesa-gesa, dipertimbangkan. Seringkali orang itu melupakan hal ini, mempertimbangkan, terlalu fokus pada ilusi, pada tawaran-tawaran yang menarik yang datang dari orang lain kepada diri kamu, atau ilusi ini berasal dari mimpi kamu, harapan kamu yang terlalu tinggi, tidak sesuai dengan realitas yang ada. Kadangkala kita tidak menyadari kemampuan kita tuh semana, tapi kita sekali lagi ya, berkaitan dengan ego, kita berusaha untuk menerobos itu, sehingga ketika sudah dijalani hasilnya ya akan menyulitkan, memberatkan seperti ini ya, seperti itu. Oke, jika nantinya teman-teman zodiak Aries tertarik, ingin konsisten, komitmen, menemukan soul purpose-nya untuk mengubah hidupnya, boleh. Kamu perlu tahu apa yang menjadi tantangan dan rintangannya ketika kamu sudah memutuskan untuk ke arah menemukan soul purpose kamu ya. Kita akan lihat dari kartu ini apa yang menjadi tantangan dan rintangannya jika zodiak Aries teman-teman fokus, berkomitmen, dan konsisten menemukan soul purpose-nya. Silahkan. Oke, thank you. Ada beberapa kartu dan ini lumayan banyak. Kamu perlu perhatikan ya, kenapa ini menjadi kartu yang paling banyak keluar teman-teman Aries dibandingkan zodiak yang lainnya, karena kamu spesial tentunya ya. Banyak hal yang menjadi PR dari semesta untuk kamu healing ya, lewat situasi dan kondisi kamu saat ini, sehingga ketika kamu nanti siap, itu waktunya tepat atau divine timing seperti itu ya. Di kartu pertama di sini lihatlah tantangan dan rintangannya, ada energi feminim. Mungkin ini berkaitan dengan sosok perempuan ya, atau bisa sosok pria yang energinya sangat feminim ya, berkaitan dengan perasaannya, selalu bermain dengan rasa gitu ya. Dan ini mungkin dimana mungkin kalau kamu sudah punya pasangan, kamu ingin fokus di soul purpose, tapi kamu sering digangguin gitu ya dengan pasangan kamu. Mungkin dia ngambek, minta ini minta itu, jadi ya itu menjadi tantangan dan rintangannya, bisa seperti itu. Bahkan ini juga bisa diartikan bahwa kamu terlalu memiliki ya, energi femininnya tuh kuat gitu, sedang tinggi gitu. Jadi kamu apa ya, terdistraksi ya oleh perasaan kamu sendiri. Misalnya mood kamu lagi tidak baik, jadinya kamu menunda untuk soul purpose ini gitu ya. Ini yang menjadi tantangan dan rintangannya juga ya, emosi yang fluktuatif gitu ya. Jadi ketika kamu masuk dalam soul purpose, menemukan itu ya, memang pasti dipastikan ada fluktuasi emosi yang tidak stabil ya. Kamu tiba-tiba diperlihatkan ya secara jelas, ini loh baikmu, ini loh burukmu, dan ini akan mengundang emosi-emosi di dalam diri yang ini adalah akumulasi dari perjalanan kamu dari kecil hingga saat ini, itu keluar semua, muncul semua, dan kamu diminta untuk menanggulangi itu atau menerima itu dulu deh, bahwa itu adalah sebuah realitas atau kebenaran yang memang itu ada di dalam diri kamu. Seringkali manusia ya yang belum berkesadarannya tuh tinggi gitu ya, belum mengerti tentang spiritual, belum mencapai tahap soul purpose ini, seringkali menekan perasaan-perasaan, emosi-emosi yang negatif sebagai bagian untuk
apa ya, dirinya tuh merasa nyaman gitu. Tidak pernah akan merasa nyaman teman-teman ketika kita dihadapkan dengan kebenaran bahwa perasaan kita ya, khususnya yang negatif itu muncul ke permukaan ya, itu tidak mudah. Maka dari itu bagi kalian yang merasa kesulitan dalam perjalanan soul purpose ini, kamu seharusnya mencari mentor, coach yang memang sudah profesional dan bisa membantu kamu, mendukung kamu ya. Di kartu kedua ini tentang energi bahwa kamu akan dihadapkan dengan pertemuan dengan orang-orang yang akan menggoda kamu, di mana godaan ini akan membuat kamu berhenti nggak untuk fokus di soul purpose ini. Kadangkala misalnya ada soulmate yang tiba-tiba muncul atau karmik gitu ya dari masa lalu yang tiba-tiba hadir kembali, kamu terdistraksi enggak gitu. Atau ini tentang finansial, pekerjaan gitu, situasi dan kondisi hidup ketika kamu menjalani soul purpose ini akan seperti roller coaster ya, dan ini akan membuat kamu menyadari bahwa kamu masih lemah enggak, masih suka tergoda enggak, kamu punya boundaries enggak, kamu akan menyadari lewat sana ya. Yang ketiga, ini tentang self love, dimana kamu akan diajak ketika proses ini terjadi di dalam diri kamu, di dalam perjalanan hidup kamu, tentang bagaimana sih kamu mencintai diri kamu, menerima diri kamu seutuhnya. Tidak lagi kamu pilih-pilih, tetapi dirimu apa adanya, baik secara fisik, baik secara mental dan spiritual. Kadangkala kita sebagai manusia, ketika kita ditanya apa yang kamu merasa suka dengan fisik kamu, kamu akan sebutkan mata, bibir, hidung, telinga, atau apapun dari bagian diri kamu. Ketika kamu ditanya apa yang kamu tidak sukai dari fisik kamu, mungkin kamu akan berkata tidak ada. Itulah tipe orang-orang yang bertopeng ya, pasti ada. Jujur, ketika kamu lihat tubuh kamu seutuhnya, pasti ada bagian yang tidak sempurna, tidak kamu sukai. Ketika soul purpose ini terjadi dalam hidup kamu dan kamu berkomitmen dan konsisten untuk menemukan itu sebagai bagian dari penuntasan karma terakhir, untuk kamu bisa berbahagia sepenuhnya dengan diri kamu, dengan semesta ya. Ya, ini harus kamu hadapi. Baik secara mental. Kalau secara mental apa Kak? Ya, kamu akan menghadapi pengalaman ya, kenangan-kenangan di masa lalu yang tidak menyenangkan, khususnya untuk kamu terima sebagai realitas yang tidak bisa kamu ubah, yang tidak bisa kamu sesali, yang selama ini masih menjadi beban kamu gitu, belum tuntas. Kamu harus bisa memaafkan siapapun yang ada di masa lalu kamu yang itu membuat kamu sakit, yang membuat kamu tidak berdaya. Dan bahkan ini adalah momentum untuk kamu lebih bisa melihat ya, bahwa diri kamu juga perlu dimaafkan. Karena banyak ya, banyak fakta, banyak yang terjadi ya, bahwa manusia itu seringkali menderita bukan karena orang lain, tetapi karena dirinya sendiri. Dia menyalahkan dirinya atas situasi dan kondisi hidup yang selama ini tidak bisa sesuai dengan yang dia inginkan, yang tidak bisa dia kendalikan. Dan rasa bersalah, menyalahkan diri ini dia bawa sampai di momen hidupnya saat ini, yang membuat dia sering kelelahan, tidak fokus, tidak bersemangat, tidak antusias, seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya adalah tentang duit atau materi. Ini yang seringkali menjadi penghalang terbesar untuk sampai pada soul purpose, menuntaskan itu.
Kadangkala dalam perjalanan pencarian jati diri, ya bisa dikatakan seperti itu, soul purpose itu juga mencakup tentang jati diri, di mana kamu akan diuji pada situasi dan kondisi finansial yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, ya, atau secara finansial berlimpah. Ini adalah godaan juga yang harus kamu tuntaskan. Ya, setiap pribadi akan berbeda di sini. Apapun situasi finansialmu ketika kamu menjalani soul purpose, ingatlah satu hal, bahwa dalam hidup ini tidak semuanya tentang uang, tetapi semuanya butuh uang. Itu, ya. Kamu harus memahami kalimat itu, ya. Jadi kamu tidak ada lagi ketakutan tentang uang. Karena selama ini di dalam perjalanan manusia, seringkali apa sih yang tidak membuat orang itu bahagia? Yang utama itu seringkali ya ini tentang materi, takut nggak punya uang. Akarnya itu di sana, ketakutan. Tidak punya keyakinan pada dirinya sendiri bahwa dia adalah energi keberlimpahan semesta. Sulit banget untuk memberikan kesadaran pada diri sendiri maupun kepada orang lain bahwa kita tuh berlimpah gitu. Kita memiliki energi kelimpahan. Itu apa maksudnya energi kelimpahan itu? Bahwa kita selama hidup itu pasti akan dipenuhi, ya, akan segala kebutuhan dasar. Kita nggak akan kekurangan, walaupun kita nggak punya uang, tapi kita akan selalu makan gitu. Dari mana? Mungkin Tuhan mengirimkan saudara-saudari kita, teman kita, sahabat kita yang care dengan kondisi kita. Ya, karena manusia sampai kapanpun mau di perjalanan soul purpose ini atau enggak, pasti manusia akan melewati fase itu. Berlimpah uang dan tidak punya uang sama sekali, itu, ya. Jadi ketakutan ini juga perlu kamu healing. Jadi banyak sekali kan yang kamu temui ketika kamu fokus di soul purpose ini. Yang selanjutnya tentang divine timing. Teman-teman Aries, perlu kamu ketahui bahwa sesungguhnya divine timing ini tidak bisa diprediksi, ya, bahwa divine timing ini selaras dan sesuai dengan energi kamu, kesiapan kamu untuk menjajaki pola karma yang baru ataupun tidak. Makanya seringkali Kak Tere selalu berkata dalam setiap video, ya, kamu harus melepaskan sesuatu yang memang tidak buat kamu bahagia. Ketika kamu masih menggenggam itu dari pikiran kamu, hati kamu, itu yang akan membuat kamu tetap bertahan dan mengulang pola karma dengan cerita yang mungkin mirip dengan tokoh yang berbeda, ya. Ini banyak sekali sering terjadi seperti itu, khususnya dalam percintaan, partner bisnis juga ada. Kamu pernah melewati kekecewaan dengan kisah yang seperti itu, tetapi seiring berjalannya waktu kamu bisa menerima itu, walaupun tidak sepenuhnya. Kamu kenal dengan orang yang baru, ceritanya mirip, endingnya juga sama. Itu adalah pola karma berulang yang sering kali tidak disadari. Hanya orang-orang yang memang sudah waktunya divine timingnya itu sudah muncul, ya, sudah selaras, ya, itu akan menyadari dan mempertanyakan, kenapa ya aku kok seperti ini, selalu dipertemukan dengan orang yang mirip dengan nama dan rupa yang berbeda, seperti itu. Jadi ini juga berkaitan dengan bisnis, ya, pekerjaan. Kenapa sih aku belum sukses gitu? Kamu akan mengusahakan berbagai macam caranya. Itu adalah dari sisi ego, ya. Ego akan selalu mengajak kamu untuk berjuang, mencari cara, menghalalkan segala cara. Tetapi kesuksesan itu hanya bersifat sementara,
ya, tidak jangka panjang. Kenapa hal itu? Karena belum define timingnya, tetapi kamu memaksakan itu. Memang bisa terjadi, tapi akan mengecewakan karena tidak jangka panjang gitu loh, ya. Di kartu terakhir ini adalah tentang kekecewaan, ya. Kamu mempunyai kepahitan di dalam kehidupan kamu yang selama ini belum bisa kamu lepaskan, masih kamu genggam, bahkan ini berakhir dengan dendam, ya. Kak Tere energi tones bicaranya agak tinggi, ya. Mungkin ada kekesalan yang belum bisa kamu lepaskan pada siapapun, termasuk kepada diri kamu, entah disadari ataupun tidak. Lepaskan itu. Ketika kamu fokus pada energi lama, maka energi baru itu tidak akan pernah sampai kepada diri kamu. Semesta adalah semesta yang adil. Ketika kamu mau melepaskan genggaman kamu, maka kamu akan diberi. Ketika kamu masih menggenggam, itu akan menjadi batu sandungan pada diri kamu sendiri. Memaafkan, dendam, mengampuni, itu adalah cara untuk menyelamatkan diri kamu, dan itu menguntungkan diri kamu. Bukan hanya akan kamu mungkin berpikir itu akan menguntungkan dia yang bersalah kepadaku, tetapi sesungguhnya, ya, itu menyelamatkan kamu, ya, agar kamu bisa menerima berkah dari ketidakadilan yang selama ini kamu rasakan, gitu ya. Seringkali orang itu minta adil kepada Tuhan, kepada langit dan bumi, tetapi dia tidak mau adil kepada dirinya sendiri. Jadi ketika kamu meminta keadilan itu kepada semesta, kepada langit dan bumi, yang utama harus kamu lakukan adalah adil kepada diri kamu sendiri, memberikan keadilan kepada diri kamu sendiri, maka semesta akan melakukan hal yang sama, seperti itu, ya.